Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA A kelompok 6 akan membuat video tentang kisah BM Diah. Nama saya Rafael Deputina Putra, absen 26. Nama saya Raisa Ariel Arasati, absen 27. Perkenalkan, saya Raul Fadila Bagus Sumaryada, absen 28. Nama saya Refaiza Firlani Bunari, absen 29. Nama saya Rani Amalia Sidik, absen 30. Burhanuddin Muhammad Diah, atau lebih dikenal dengan BM Diah, adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peranan tokoh wartawan BM Diah dalam peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan adalah menyelamatkan naskah proklamasi. Selain dikenal sebagai wartawan yang menyelamatkan naskah proklamasi, BM Diah juga berjasa dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. BM Diah lahir di Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917 dengan nama asli Burhanuddin Muhammad Diah. Ia adalah putra Muhammad Diah dan Siti Saidah. Ayahnya bekerja sebagai seorang pegawai pabean di Aceh, Jawa Barat, sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga. Karena jabatan ayahnya, keluarga BM Diah termasuk keluarga terpandang dan kaya. BM Diah adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. BM Diah meninggalkan dua orang istri, yaitu Herawati Diah dan Julia binti Abdul Manaf, yang dinikahinya secara diam-diam ketika ia bertugas di Bangkok, Thailand. Dari Herawati, ia memperoleh dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang bernama Normandia. Sementara dari istri keduanya, ia memperoleh dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta tanggal 10 Juni 1996 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara, Diah dianugerahi tanda-tanda penghargaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tanggal 10 Mei 1978. Dan yang kedua, Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 tanggal 17 Agustus 1995. Kisah masa kecil sampai dewasa BM Diah. Muhammad Diah adalah seorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya. Namun hidupnya boros sehingga ketika ia lahir Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah lagi karena seminggu setelah kelahirannya ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun 8 tahun kemudian Siti Saidah pun berpulang sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya Siti Hafsyah. Burhanuddin belajar di HIS kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan. Keputusan ini diambil karena ia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatriaan Institut, sekarang Sekolah Kesatrian, yang dipimpin oleh Dr. E.E. Douwesdekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Douwesdekker. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana karena 1,5 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri yaitu Bulanan Percaturan Dunia. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Ketika bekerja di Radio Hosokyoku, itulah Burhanuddin bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada 18 Agustus 1942 mereka menikah. Pada saat yang sama, ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Pada Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda di Villa Isola di Bandung untuk membentuk angkatan baru, yaitu sebuah federasi kelompok pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. BM Diah terpilih menjadi salah satu pemimpin utamanya. Setelah Indonesia merdeka pada 1959, BM Diah diangkat menjadi duta besar untuk Cekoslowakia dan Hongaria. Dari sana kemudian ia dipindahkan ke Inggris, lalu ke Thailand, sampai semuanya untuk jabatan yang sama. Pada 1968, ia diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan. Belakangan, dia diangkat menjadi anggota DPR dan kemudian menjadi anggota DPA. Pada usia tuanya, dia mendirikan sebuah hotel di Jakarta, Hyatt Arya Duta, di tempat yang dulunya merupakan rumah orang tua Herawati. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Presiden Direktur PT Masa Merdeka dan Wakil Pemimpin PT Hotel Perapatan Jakarta. Peran BM Diah dalam dunia pers Indonesia. BM Diah termasuk salah satu tokoh pers penting di Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, dia kembali ke Medan dan menjadi redaktur pada harian Sinar Daily. 1,5 tahun kemudian, dia kembali ke Jakarta dan bekerja pada harian Sinpo sebagai tenaga honorer.
Kemudian ia pindah ke warta harian dan akhirnya ia mendirikan usahanya sendiri yang diberi nama Percaturan Dunia. Saat tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, dia bekerja di radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris. Namun saat itu, ia juga bekerja di Asia Raja. Ketika bekerja di radio Hosokyoku, itulah di mana BM Diah bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada 18 Agustus 1942, mereka menikah. Pada April 1945, bersama istrinya Herawati, dia mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesian Observer. Akhir September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, dia bersama rekan-rekannya berusaha mengambil alih Jawa Shimbun, sebuah percetakan milik Jepang yang menerbitkan harian Asia Raja. Tanggal 1 Oktober 1945, dia mendirikan Harian Merdeka dan menjadi pemimpin redaksi. Yusuf Ishak menjadi wakilnya dan Rosian Anwar menjadi redaktur. Ia memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya. Belakangan Yusuf Ishak, seorang Soekarnois, terpaksa diberhentikan atas desakan pemerintah Orde Baru. Sementara Rosian Anwar mendirikan surat kabarnya sendiri, Harian Pedoman. Saat pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengubah sebutan Tionghoa menjadi Cina dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina, Harian Merdeka dan Harian Indonesia Raya menjadi satu-satunya media yang tetap mempertahankan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Peran BM Diah dalam proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, diadakan pertemuan di Rumah Laksamana Maeda antara tokoh PPKI yang turut dihadiri oleh BM Diah. Pada hari itu, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sementara BM Diah bersama para aktivis dan pemuda lainnya menunggu di ruang tengah Rumah Laksamana Maeda. Setelah rancangan naskah proklamasi selesai disusun, Sayuti Melik diminta untuk mengetik naskah tersebut. Begitu naskah proklamasi selesai disalin oleh Sayuti Melik, naskah asli proklamasi dibuang begitu saja ke tempat sampah. Menyaksikan hal itu, BM Diah mengambil naskah asli proklamasi yang sudah dibuang dan menyimpannya. Setelah rapat perumusan naskah proklamasi berakhir, BM Diah menyimpan naskah asli proklamasi itu sebagai dokumen pribadinya. Karena naskah itu merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, BM Diah menyerahkan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno kepada Presiden Soeharto pada Mei 1992. Tindakan yang dilakukan BM Diah menjadi kunci pelengkap arsip nasional tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, BM Diah yang merupakan seorang jurnalis terpanggil untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Sifat yang dapat kita teladani dari tokoh BM Diah adalah 1. Tegas dan bertanggung jawab. Terbukti, beliau dipercaya untuk menjadi ketua maupun wakil ketua di berbagai organisasi-organisasi pada masa kemerdekaan. 2. Aktif. Dari muda sampai akhir hayat, beliau selalu mengikuti berbagai pergerakan kemerdekaan, organisasi dan kegiatan lain yang sangat berperan dalam kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. 3. Tekad yang kuat dan kerja keras. Sewaktu BM Diah di sekolah, beliau tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Namun, karena tekad yang kuat dan kerja keras beliau untuk tetap sekolah, akhirnya guru beliau membantu agar beliau tetap bisa bersekolah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.